Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa masih dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun meski begitu tidak mengurangi rasa semangat kita, antusias kita untuk tetap melakukan proses belajar mengajar meskipun memang berbeda dengan kondisi seperti biasanya. Nah, setelah sebelumnya Bapak ngasih video tentang perkenalan diri Bapak dan juga tentang apa yang bakal nanti kita bahas bersama-sama di kelas 11. Nah, perlu diketahui bahwasannya kalau Bapak ini bukan sistemnya mengajar ya, karena memang Bapak pun sama masih dalam proses belajar juga. Jadi secara otomatis kan Bapak harus memang benar-benar paham, harus benar-benar tahu, harus benar-benar menguasai ya. Jadi di sini Bapak bukan berarti Bapak belum menguasai, bukan, tetapi mungkin untuk saat ini Bapak memang sudah menguasainya, tetapi yang Bapak rasa saat ini Bapak belum menguasainya secara penuh. Jadi untuk itu perlu diketahui di sini Bapak sistemnya bukan untuk mengajar, tetapi sistemnya yuk mari kita belajar bersama-sama tentang materi yang akan kita bahas satu persatu di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk saat ini mungkin Bapak lebih mengenal ya tentang mata pelajaran ini, dan untuk ke depan mungkin saja kalian bakal lebih tahu, bakal lebih paham, bakal lebih mengerti terhadap mata pelajaran ini, tergantung bagaimana kaliannya itu sendiri. Apakah kaliannya bisa mampu menggalinya lebih dalam lagi atau tidak ya. Jadi kalau sistemnya di sini Bapak mungkin sebagai perantara saja, mungkin hanya sebatas sebagai seorang macomblang saja ya. Di sini Bapak hanya memperkenalkan. Nah, untuk lebih mengenal lebih dalam mungkin kalian bisa lebih tahu lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi saja. Nah, di bab pertama di sini kita akan bahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Nah, siapa sih yang tidak ingin menjadi seorang wirausaha ya? Menjadi seorang wirausahawan. Bagaimana sih caranya kita kalau menjadi seorang wirausaha, kita pengen menjadi seorang wirausahawan? Nah, tentunya kita harus memiliki ide atau memiliki, minimal kita punya mimpi dulu untuk menjadi seorang wirausahawan. Ketika kita pengen menjadi sesuatu, minimal kita harus mau dulu ya. Minimal kita harus menyukai dulu, minimal kita harus ada niatan dulu untuk menuju ke sana ya. Selanjutnya kita harus memiliki ide ya. Ide di sini adalah ide-ide yang memang brilian untuk kita jalankan, untuk kita ciptakan, untuk kita lakukan. Apakah memiliki ide saja cukup? Ya. Kita mempunyai pemikiran yang bagus, tetapi tidak mempunyai perilaku ataupun sikap yang menunjang untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, jadi ide saja di sini tidak cukup. Jadi kita harus memiliki sikap dan perilaku menjadi seorang wirausaha yang memang benar-benar tepat. Ya. Nah, yang namanya sikap dan perilaku ini tidak hanya kita dapatkan di sekolah saja, di luar sekolah pun kita bisa mempelajari ini. Ya. Jadi dalam artian kita bisa mempelajari ini, seorang wirausahawan di bidang A ini, kenapa sih dia menjadi seorang yang sukses? Apa sih kiat-kiatnya? Kita lihat, kita baca, kita pelajari apa yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengawali mata pelajaran ini kita harus bersama-sama ya dari awal. Nah, di bab 1 bagian A itu ada pengertian wirausaha.
Pengertian wirausaha di sini adalah pengertian yang memang global, dalam artian pengertian yang memang bisa dicerna oleh semua orang. Nah, yang namanya pengertian atau definisi itu setiap orang pasti bakal mempunyai pendapat, penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu kata ataupun benda. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kopi? Misalkan orang yang pertama menjawab, kopi adalah apabila diseduh itu warnanya hitam. Selanjutnya, kopi adalah ketika diminum itu rasanya pahit. Selanjutnya, kopi adalah ketika diminum itu bisa bikin mata kita jadi melek. Nah, itu kan dari ketiga orang tersebut itu punya jawaban yang berbeda-beda, namun mempunyai arah dan tujuan yang memang benar-benar sama. Ya. Jadi pada intinya setiap orang pasti bakal mempunyai pendapat, penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu kata ataupun benda. Namun pada intinya pengertian atau definisi tersebut pasti bakal mengarah terhadap tujuan yang sama, seperti itu. Nah, di sini pengertian wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas usaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Nah, itu pengertian wirausaha, ya. Selanjutnya, nah kalau tadi wirausaha. Nah, kalau wirausaha itu orangnya. Nah, di sini ada juga kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan itu lebih kepada kegiatannya. Nah, kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur, yang berarti orang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang itu akan dijual. Nah, jadi setiap orang yang mempunyai atau melakukan kegiatan pembelian barang dengan maksud untuk dijual kembali itu adalah suatu kegiatan kewirausahaan. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara wirausaha dengan kewirausahaan. Kalau wirausaha itu orangnya, kalau kewirausahaan ini adalah bentuk daripada kegiatannya. Jadi setiap orang yang melakukan pembelian dengan maksud untuk dijual kembali, tidak untuk dikonsumsi oleh dirinya pribadi, itu adalah bagian daripada kewirausahaan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan wira swasta dan wirausaha. Nah, wira swasta tidak memiliki visi pengembangan usaha. Kalau wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Jadi, setiap wirausaha dan wira swasta itu mempunyai kegiatan kewirausahaan, membeli produk, membeli barang dengan maksud untuk dijual kembali, diolah kembali, ya, dengan maksud dan tujuan apabila produk itu dijual kembali, diolah kembali, mempunyai nilai yang berbeda, nilai yang lebih. Nah, nilai yang lebih ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya pribadi. Nah, cuman perbedaannya antara wira swasta dan wirausaha, kalau wira swasta ini tidak memiliki visi pengembangan usaha. Dia beli, pokoknya mau dijual berapa juga, yang penting ada lebihnya, dia seperti itu. Kalau wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Ketika misalkan suatu usaha dia rasa untungnya hanya sedikit atau hanya segini-segini saja, dia berpikir untuk mencoba usaha yang lainnya yang lebih potensial lagi untuk dia kerjakan lagi, ya. Atau misalkan dia menganalisis kenapa usaha yang dia lakukan ini keuntungannya hanya segini-segini saja.
Nah, dia menganalisis terus memberikan suatu penilaian terhadap usaha yang dia kerjakan. Nah, terus dia melakukan inovasi baru terhadap usahanya tersebut untuk maksud dan tujuan bisa lebih mendapatkan keuntungan yang lebih daripada analisis yang dia sudah lakukan sebelumnya atau kegiatan yang dia lakukan sebelumnya untuk dilakukan di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu. Jadi beda ya antara wira swasta dan wirausaha ya. Selanjutnya, ciri-ciri seorang wirausaha ya. Ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha ya, bukan menjadi seorang wira swasta. Kalau wira swasta itu yang tadi ya, yang dia itu tidak memiliki targetan khusus terhadap kegiatan yang memang dia lakukan. Kalau wirausaha, nah dia memiliki targetan khusus terhadap kegiatan yang dia lakukan. Dia memiliki pengharapan khusus terhadap apa yang dia kerjakan seperti itu. Nah, ciri-ciri seorang wirausaha yang pertama, fokus yang terkendali. Ya, pada intinya setiap kegiatan yang kita lakukan, kita harus melakukan kegiatan tersebut secara fokus. Ketika kita melakukan kegiatan secara fokus, kegiatan yang kita lakukan tersebut pasti bakal menuai atau memperoleh hasil yang bakal lebih bagus, yang bakal lebih baik. Beda hanya ketika kegiatan yang kita lakukan di sini tidak fokus. Contoh, kita melakukan proses belajar, namun proses belajar di sini kalian atau misalkan kita tidak fokus. Contoh, belajar sambil bekerja, itu kan tidak fokus. Harusnya kalau mau belajar, kalaupun misalkan mau bekerja, ya silahkan bekerja. Jadi jangan melakukan satu kegiatan atau melakukan dua kegiatan di waktu yang bersamaan, itu nanti bakal tidak fokus. Jadi yang pertama, kita harus memiliki fokus yang terkendali ya. Selanjutnya, berenergi yang tinggi ya. Seorang wirausaha kita harus mempunyai semangat, harus mempunyai tekad yang memang kuat ya. Jadi harus mempunyai semangat, energi yang tinggi untuk bisa mencapai titik kesuksesan yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, kebutuhan akan prestasi ya. Kebutuhan akan prestasi di sini adalah kebutuhan yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi siapa sih yang tidak pengen prestasi ya? Ketika sekolah, siapa sih yang tidak pengen menjadi seorang juara kelas? Siapa sih yang tidak pengen menjadi juara umum di satu angkatannya tersebut ya? Atau misalkan di dalam sepak bola, tim mana yang tidak pengen menjadi seorang juara? Tim mana yang memang tidak pengen menjadi seorang champion misalkan seperti itu? Pasti setiap orang pengen prestasi di sini ya. Setiap orang pasti bakal ingin terlihat bagus di mata orang lain dengan kita mendapatkan prestasi tersebut. Nah, ketika seseorang menganggap prestasi di sini adalah suatu kebutuhan ya. Nah, yang namanya prestasi itu pasti bakal berkaitan juga terhadap target ya. Yang namanya target itu pasti bakal menjadi sesuatu hal yang memang bakal membebani, bakal menjadi sesuatu yang memang berat untuk kita menggapainya. Tetapi ketika seseorang menganggap prestasi di sini adalah suatu kebutuhan, contoh, siapa sih yang tidak pengen makan? Siapa sih yang tidak pengen minum? Siapa sih yang tidak pengen tidur? Itu kan kebutuhan ya. Dan ketika kita menjalankan kebutuhan tersebut, kita pasti bakal melaksanakannya dengan senang hati ya, karena memang itu adalah suatu kebutuhan. Ketika kebutuhan itu tidak kita laksanakan, pasti bakal berpengaruh juga terhadap kehidupan kita. Nah, ketika seseorang di sini menganggap prestasi itu adalah suatu kebutuhan, itu pasti bakal tidak akan terbebani, karena memang ya balik lagi, prestasi itu bakal atau bagian dari suatu target.
yang namanya target, pasti kita bakal berpindah antara target yang satu ke target yang lainnya. Bisa saja antara target satu dengan target yang lainnya ini adalah target yang mungkin bakal berbeda. Bisa saja target satu kategorinya biasa saja, target selanjutnya, target kedua itu bakal menjadi sesuatu yang memang lebih berat lagi ya. Sama halnya seperti kita pada saat bermain game, antara stage 1 ke stage 2 itu kan kesulitannya bakal semakin berbeda lagi. Nah, ketika seorang wirausaha menganggap prestasinya adalah suatu kebutuhan, pasti bakal menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan untuk menggapai prestasi ini adalah dengan rasa senang hati untuk menjalankannya, seperti itu. Selanjutnya, bertoleransi terhadap keraguan. Semua orang pasti bakal merasakan titik keraguan. Semua orang pasti bakal merasakan titik jenuh. Semua orang pasti bakal merasakan titik malas untuk melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Ya. Namun, seorang wirausaha di sini pasti bakal bertoleransi terhadap keraguan tersebut. Ketika kita merasakan satu titik keraguan, wirausahawan atau seorang wirausaha harus mampu meminimalisir keraguan tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah punya niatan yang bagus, kita sudah punya ide atau gagasan yang brilian untuk dijalankan, namun kita merasa ragu, pasti ujung-ujungnya tidak dilaksanakan. Nah, jadi sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut. Ya. Selanjutnya, percaya diri. Nah, percaya diri di sini adalah percaya diri yang memang benar-benar terkontrol. Dalam artian kita sudah punya niat yang bagus, kita sudah punya ide yang bagus juga untuk dikerjakan. Kita percaya diri ya untuk mengerjakan kegiatan tersebut, menjalankan ide tersebut. Ya. Karena saking percaya dirinya, ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan. Nah, jadi percaya diri di sini adalah percaya diri yang memang terkontrol. Jadi jangan sampai percaya diri yang memang berlebihan. Nanti ketika percaya diri yang kita lakukan berlebihan, ujung-ujungnya nanti kita akan merasakan sakit hati ya. Karena memang kita tidak punya kepastian apakah usaha yang akan kita lakukan bakal menuai hasil yang bagus, apakah ide atau gagasan yang sudah kita pikirkan sebelumnya ini bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Kita kan tidak punya jaminan ke sana ya. Makanya rasa percaya diri di sini harus memang benar-benar yang terkendali, jangan sampai percaya diri yang memang berlebihan. Selanjutnya, berorientasi terhadap tindakan. Nah, setiap pencapaian yang sudah kita targetkan sebelumnya, kita tidak mungkin bisa menggapainya hanya dengan berdiam diri saja. Kita tidak mungkin menggapainya hanya dengan rebahan saja di rumah. Tidak mungkin ya. Ujung-ujungnya kita harus melakukan suatu kegiatan, ujung-ujungnya kita harus melakukan suatu tindakan yang memang benar-benar bisa memperlancar terhadap tujuan yang sudah kita targetkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang sudah kita targetkan harus kita lakukan dengan suatu tindakan. Jadi jangan hanya sebatas pemikiran saja. Kita sudah punya pemikiran yang memang benar-benar bagus, tetapi kita tidak melakukan kegiatan tersebut atau kita tidak menjalankan pemikiran tersebut, ya ujung-ujungnya tidak akan tercapai tujuan tersebut. Percuma kan, sia-sia saja. Jadi meskipun kita punya pemikiran yang bagus, meskipun kita punya ide atau gagasan yang brilian, namun tidak dilakukan dengan suatu tindakan, itu bakal percuma saja, sia-sia saja. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, karakteristik wirausaha. Nah, karakteristik wirausaha ini seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, setiap orang pasti bakal punya pendapat berbeda-beda terhadap suatu kata ataupun benda. Nah, berikut ini adalah karakteristik wirausaha menurut Big Grab ya. Nah, kata Big Grab itu ada 10 karakteristik seorang wirausaha ya. Jadi wirausaha ini
menurut Big Red, dia harus memiliki 10 kriteria yang ini. Yang pertama, dream, mimpi. Nah, mimpi di sini adalah visi, keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan impian. Jadi kalau hanya sebatas mimpi saja, itu tidak akan cukup. Seseorang berkata, ketika kita punya suatu target, minimal kita harus punya mimpi. Dan untuk mencapai mimpi kita harus tidur. Jadi untuk mencapai target tersebut kita harus banyak tidur. Nah, ini nggak ada ya. Jadi di sini mimpi di sini adalah suatu pencapaian yang memang sudah kita targetkan sebelumnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, decisiveness. Nah, di sini adalah ketegasan. Membuat suatu keputusan secara tepat, tidak lambat dan menunda-nunda. Ya, jadi ketika ada suatu masalah, langsung kita ambil keputusan. Keputusan yang cepat, tidak lambat dan tidak ditunda-tunda. Dalam artian dengan pemikiran yang memang benar-benar bagus. Jangan pemikiran yang memang harus cepat, namun hasilnya salah juga. Jadi intinya kita harus berpikir secara tepat, namun juga tepat, seperti itu. Yang ketiga, doers, pelaku. Nah, di sini kita harus bertindak langsung, ya, menindaklanjuti keputusan yang telah diambil. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan satu keputusan, kita harus tindak lanjuti dari keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Lihat, analisis, apakah tindakan ini sudah benar atau tidak, atau mungkin ada satu keputusan yang lain yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Oh, ternyata keputusan yang kemarin saya ambil ini adalah keputusan yang salah. Berarti next ke depan ketika terjadi masalah seperti ini, kita harus mengambil keputusan yang lain, yang baru ini. Nah, berarti kita menganalisis sampai ke sana. Ya, jadi kita harus menindaklanjuti. Selanjutnya, determination. Determination ini adalah determinasi atau penentuan. Melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan tidak mau menyerah. Ya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di sini harus mempunyai perhatian yang lebih. Dalam artian kita harus benar-benar fokus terhadap tujuan kita dengan tanggung jawab dan tidak kenal lelah atau tidak mau menyerah. Selanjutnya, dedication atau dedikasi. Nah, dedikasi di sini adalah harus berdedikasi tinggi terhadap bisnisnya. Dalam artian harus rela berkorban. Contoh, misalkan bisnis yang kita lakukan ini merintis dari awal, otomatis kan di sana harus ada modal, harus ada tenaga, harus ada pemikiran. Nah, kita harus rela berkorban untuk mau mengeluarkan uang untuk modal, harus mau mengeluarkan tenaga kita, harus mau merelakan pikiran kita untuk lebih fokus ke sana. Karena sesuatu hal yang kita lakukan secara fokus dengan sepenuh hati, itu insya Allah hasilnya pasti bakal maksimal juga. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pun bakal baik, bakal maksimal. Gitu. Nah, selanjutnya devotion, kesetiaan, tidak mengenal lelah. Semua perhatian hanya tercurah kepada bisnisnya. Jadi di sini adalah setia terhadap bisnis yang kita lakukan. Makanya sebelum kita menjalankan suatu bisnis, minimal kita harus senang dulu terhadap bisnis tersebut. Minimal kita harus ada sayang dulu terhadap bisnis tersebut. Insya Allah kita pasti bakal setia untuk menjalankan setiap kegiatan dalam perusahaan tersebut atau dalam menjalankan bisnis tersebut. Selanjutnya, detail, ya, atau detail. Harus memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci sampai ke hal yang terkecil. Jadi di dalam suatu kegiatan bisnis, dalam satu kegiatan usaha, itu banyak sekali hal-hal, baik itu hal yang sifatnya
besar, baik itu hal-hal yang sifatnya biasa saja atau sampai ke hal yang terkecil. Nah, kita sebagai seorang wirausaha harus mampu memikirkan, harus mampu memperhatikan faktor-faktor sampai ke hal yang paling kecil. Jadi jangan sampai hal yang paling kecil ini kita sepelekan, kita abaikan, ujung-ujungnya nanti bakal menjadi masalah. Masalah yang kecil lama-kelamaan bakal menjadi besar juga. Jadi jangan hanya kita memperhatikan hal yang besar saja, tetapi hal yang kecil pun kita harus perhatikan. Contoh, ketika kita memakai baju, apakah hanya baju itu harus bersih saja? Kita harus memperhatikan sampai ke hal yang detail, yang terkecil. Contoh, apakah misalkan di dalam baju yang kita pakai ini ada kutunya atau tidak? Nah, kalau misalkan ada kutunya bersarang di dalam baju tersebut, otomatis dari kutu tersebut bakal menempel atau bakal memberikan suatu penyakit terhadap tubuh kita yang memakai baju tersebut. Nah, sama halnya seperti itu. Perusahaan juga, usaha yang kita lakukan juga sama seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan sampai ke hal yang paling kecil. Selanjutnya, destiny, takdir, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak perusahaan capai. Mau nasib buruk, mau nasib baik, intinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah rencanakan buat kita. Intinya, selama kita mempunyai niatan yang baik, insya Allah hasilnya pun bakal baik juga. Ketika niatannya kita dari awalnya itu sudah buruk, pasti bakal buruk juga hasilnya. Kalau kita niatannya baik, meskipun di perjalanan kita melakukan atau mendapatkan suatu hambatan, itu bisa jadi hasilnya bakal menjadi lebih baik, karena memang dari awal niatan kita adalah niatan yang memang positif, yang memang baik untuk diri kita, untuk perusahaan kita, untuk usaha kita. Oke, selanjutnya dolar. Ya. Dolar ini berhubungan juga dengan uang. Apakah kesuksesan itu dilihat dari banyaknya uang? Apakah orang yang banyak uang itu dibilang orang yang sukses? Itu enggak juga. Seseorang, contoh misalkan artis, uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya keren, hartanya di mana-mana, ya, asetnya di mana-mana, misalkan seperti itu. Itu bukan menjadi suatu patokan kesuksesan, tidak. Ya. Yang namanya kesuksesan ini bukan hanya tentang uang saja. Jadi intinya kita jangan hanya selalu mentargetkan terhadap uang. Kita ini bukan tuan trap. Uang ya, jangan seperti itu. Jadi memang intinya ketika kita sukses pasti bakal ujung-ujungnya bakal banyak uang. Namun apakah dengan banyak uang itu kita bakal menjadi orang yang sukses? Tidak. Intinya kesuksesan di sini bukan hanya tentang uang saja. Kita sudah bisa menjadi orang yang lebih baik, itu adalah bagian daripada kesuksesan. Kita sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua, kita sudah tidak merepotkan lagi kepada orang tua, itu juga sama kesuksesan. Kita sudah bisa meringankan beban orang lain, kita sudah bisa saling berbagi kebahagiaan dengan orang lain, itu adalah kesuksesan. Jadi intinya dolar ini bukan hanya tentang uang saja. Jadi motivasinya bukan hanya tentang uang. Selanjutnya distribute, ya, atau mendistribusikan. Nah, maksud mendistribusikan di sini adalah kita menyalurkan atau kita memindahkan kepemilikan bisnis kita kepada orang lain, ya. Karena memang kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya, tidak akan, ya. Makanya
tadi Bapak bilang uang itu bukan segalanya, karena memang kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Intinya kita pasti bakal mendistribusikan, kita akan menyalurkan, kita akan memberikan usaha yang sudah kita dapatkan dengan pengorbanan yang sangat besar ini, dengan hasil yang sudah bagus ini, itu tidak akan selamanya kita nikmati, tidak akan, pasti kita bakal memberikan. Makanya di sini kita harus mampu mendistribusikan, membagi kepemilikan kepada orang lain. Contoh, nanti misalkan kita bagi kepemilikannya atau mendistribusikan perusahaan kita kepada anak, pada saudara. Nah, itu adalah bagian daripada distribut, seperti itu. Selanjutnya, demikian banyak ciri khas wirausaha dan kita perlu memilikinya. Jadi, setiap wirausaha pasti bakal mempunyai karakteristik, ya. Dan itu banyak sekali yang harus kita miliki, harus kita pelajari. Akan tetapi, jika tidak semua kita miliki, ya, jadi intinya kita tidak akan selamanya bisa ideal, ya, termasuk juga untuk menjadi seorang wirausaha. Kita tidak akan memiliki semua karakteristik seperti itu. Ya, kalau misalkan bagus semuanya, kalau misalkan bisa semuanya, itu sangat lebih bagus. Kalaupun tidak, itu tidak apa-apa, ya. Nah, kalaupun tidak jadi masalah. Dengan memiliki sebagian pun cukup. Jadi intinya pada dasarnya tidak harus semuanya dimiliki, namun sebagian juga nggak apa-apa. Dalam artian sebagian di sini adalah bagian yang memang benar-benar penting juga untuk dimiliki, karakteristik daripada seorang wirausaha tersebut. Yang pertama, percaya diri. Nah, percaya diri di sini adalah memang ya balik lagi yang tadi, ada memang yang benar-benar terkontrol, yang memang benar-benar terkendali. Jadi tidak percaya diri yang berlebihan. Selanjutnya, berorientasi terhadap tugas dan hasil, ya. Jadi tetap setiap targetan itu harus kita melakukan kegiatan. Jadi orientasinya adalah tugas dan hasil. Jadi ada ide, lakukan, ada ide, lakukan. Jadi tidak hanya berdiam diri saja. Yang ketiga, pengambilan resiko. Nah, pengambilan resiko ini adalah pasti setiap satu kegiatan, setiap suatu pencapaian target yang akan kita raih, itu pasti bakal ada risiko di dalamnya. Apakah risikonya kecil ataukah besar? Nah, itu tergantung bagaimana kita atau bagaimana secara seorang wirausaha untuk meminimalisir risiko tersebut, ya. Contoh misalkan kita harus mengeluarkan modal. Nah, bagaimana nih kita tidak punya modal, sementara modal untuk kegiatan usaha ini butuh modal yang besar. Nah, bukan berarti kita menghindari mengeluarkan modal, tapi minimal di sini kita meminimalisir terjadinya pengeluaran modal tersebut dengan cara, contoh kita join dengan teman, dengan cara kita misalkan contoh pinjam uang ke bank, tapi dengan kepastian kita pun bisa secepatnya mengembalikan modal tersebut. Nah, itu adalah bagian daripada pengambilan risiko. Selanjutnya, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini adalah ya jelas karena memang kita tidak bekerja kepada orang lain, otomatis kita punya usaha sendiri, otomatis kita bisa harus mampu memimpin daripada usaha yang kita kerjakan ini, ya. Kepemimpinan ini harus punya rasa atau punya jiwa kepemimpinan, karena memang maju atau mundurnya usaha yang akan kita lakukan nanti atau yang sedang kita lakukan adalah bagian daripada bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan. Dan bagian daripada pengambilan keputusan itu adalah kewajiban daripada seorang pemimpin, ya, atau tugas daripada seorang pemimpin. Selanjutnya, keorisinyalan. Keorisinyalan di sini adalah sesuatu yang memang benar-benar baru, sesuatu yang memang benar-benar original milik kita pribadi, ya. Bisa original atau keorisinyalan di sini adalah memang yang benar-benar belum ada sebelumnya, atau misalkan yang memang sudah ada sebelumnya, kita kombinasi dengan
sesuatu yang baru saat ini menjadi sesuatu bentuk yang baru. Contoh misalkan ketika zaman dulu itu tidak ada yang namanya es kepal Milo ya. Nah, kalau misalkan kita menjadi pendiri yang pertama, berarti itu orisinil dari kita pribadi ya, si es kepal Milo ini. Namun apabila es kepal Milo ini kita ikut-ikutan kepada usaha orang lain, nah kita tunjukkan keorisinilannya dengan cara misalkan pembedaan kemasannya, dengan cara misalkan pembedaan rasanya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada keorisinilan. Cara lanjutnya berorientasi ke masa depan. Jadi orientasi seorang wirausaha itu adalah menatap jauh ke depan. Kalau kata orang Sunda mah jangka poe isuk, seperti itu. Jadi intinya kita berpikir besok bagaimana, bukan besok itu gimana nanti aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi orientasinya kita ke masa depan. Besok itu bagaimana cara kita. Besok itu kalau misalkan usaha kita mundur, apa yang harus kita lakukan? Besok itu kalau misalkan usaha kita maju, bagaimana cara kita menindaklanjutinya dan lain sebagainya. Itu jadi orientasinya adalah ke masa depan ya. Seperti itu. Yang ketujuh, terakhir, kreativitas ya. Nah, kreativitas di sini adalah seorang wirausaha harus mampu atau dituntut harus selalu tetap kreatif. Kreatif di sini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus dimiliki oleh seorang wirausaha, karena memang kreativitas di sini adalah pemikiran yang memang tidak ternilai harganya. Seseorang yang mempunyai jiwa seni yang bagus, jiwa seni yang kreatif, pasti bakal memiliki penghargaan yang lebih di mata orang lain tersebut. Ya, beda atau sama halnya dengan apabila kita menjadi seorang wirausaha, kalau kitanya kreatif pasti bakal ada pembedaan antara hasil karya kita dengan hasil karya wirausaha yang lain yang memang membuatnya dengan asal-asalan seperti itu. Jadi kita harus memiliki jiwa kreativitas di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang kreativitas, nah itu ada 3 tipe kreativitas ya. Yang pertama, menciptakan ya, atau to create. Nah, di sini adalah proses membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kreativitas ini adalah bisa jadi yang memang awalnya tidak ada menjadi ada setelah kita ciptakan dengan contoh atau dengan riset atau dengan catatan sesuatu yang baru ini yang kita ciptakan ini adalah mempunyai keunggulan atau mempunyai manfaat. Kalau misalkan kita mempunyai atau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada namun tidak ada manfaatnya, itu bukan daripada kreativitas, karena memang di sini harus ada efek manfaatnya ya. Sebelum kita memberikan efek manfaat ini kepada orang lain, ya kita rasakan terlebih dahulu ini manfaatnya bagaimana kalau kita rasakan pribadi ya. Contoh tadi kita membuat suatu makanan, es kepal Milo itu ya, apakah dengan misalkan kita dari yang membuat dari yang awalnya tidak ada menjadi ada ini, dengan adanya es kepal Milo yang kita buat ini, apakah memberikan manfaat atau tidak? Apakah misalkan orang itu ketika memakan es kepal Milo ini susah untuk memakannya karena memang sekeras batu misalkan es kepal Milonya, berarti itu kurang efek manfaatnya misalkan. Selanjutnya yang kedua, memodifikasi ya. Nah, memodifikasi di sini adalah memodifikasi antara produk yang sudah ada sebelumnya menjadi bentuk yang lebih baru, yang mempunyai nilai lebih tinggi, yang mempunyai harga jual yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kita tadi misalkan contoh si es kepal Milo ini sudah ada sebelumnya, kita memodifikasi lagi dengan cara yang tadi, misalkan kita membuat kemasannya, misalkan dari yang awalnya si es kepal Milo ini hanya dibungkus plastik saja, kita buat kemasannya misalkan dengan yang lebih menarik ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, mengkombinasikan ya. Nah,
kalau mengkombinasikan di sini adalah menggabungkan antara dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Ya. Nah, di sini adalah ya, jadi intinya terlebih untuk saat ini ya, sesuatu yang memang out of the book itu pasti bakal sesuatu yang bakal menjadi viral. Nah, sama halnya seperti ini juga. Jadi mengkombinasikan di sini adalah sesuatu hal atau menggabungkan antara satu atau lebih dengan unsur yang tidak saling berhubungan. Contoh tadi makanan si es kepal merah ini kita hubungkan dengan misalkan, atau es krim kita hubungkan dengan sayuran. Es kepal merah rasa brokoli. Nah, itu kan mengkombinasikan. Jadi yang awalnya brokoli ini hanya untuk misalkan dimasak saja, bisa dikombinasikan dengan es krim. Ya. Seperti itu. Atau tadi brokoli ini hanya untuk dimasak, ya sama dua-duanya untuk dimakan, tetapi dikombinasikan dengan es krim. Nah, itu kan adalah sesuatu hal yang baru, bagian dari suatu kreativitas. Jadi ada tiga. Yang pertama menciptakan, ya, dari yang awalnya ada menjadi, dari yang awalnya tidak ada, menjadi ada. Memodifikasi dari yang sudah ada dibuat menjadi lebih baru lagi, ya. Seperti itu. Yang ketiga mengkombinasikan, menggabungkan antara dua unsur atau lebih. Nah, kesimpulannya ya, karena memang tadi sangat banyak sekali ya kiat-kiat untuk kita menjadi seorang wirausaha. Nah, di sini kesimpulannya ada 6 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, sikap dan perilaku disiplin. Ya, jelas ya, memang kedisiplinan ini adalah sesuatu hal yang memang benar-benar penting. Ketika kita tidak disiplin, ya, itu nanti ujung-ujungnya hasil yang akan kita capai ya, sulit untuk dicapai. Terus ketika memang sudah tercapai pun hasilnya pasti bakal tidak akan maksimal. Seperti itu. Contoh, ketika kita sekolah, ketika kita tidak disiplin, sekolah mewajibkan untuk siswanya masuk jam 7. Karena memang dia tidak disiplin, dia selalu terlambat, misalkan jam 7:15 baru ke sekolah, atau bahkan lebih parah lagi baru bangun. Nah, itu kan tidak disiplin. Apakah dengan tindakan ketidakdisiplinan ini kita bakal maju di sekolah? Tidak akan, kan? Bukan berarti kita bisa bersikap leha-leha, meskipun memang ini adalah perusahaan kita, ini adalah kegiatan yang kita lakukan secara pribadi. Nah, gimana saya aja, nah, tidak ada seperti itu. Jadi harus disiplin. Mau kita kerja di orang lain, mau kita, apalagi kita kerja sendiri, menciptakan usaha sendiri, membuat suatu perusahaan sendiri, otomatis harus wajib disiplin. Yang kedua, komitmen tinggi. Nah, komitmen tinggi di sini adalah seorang wirausaha harus mampu menaati atau mematuhi janji untuk memajukan bisnisnya sampai berhasil. Ya, mereka yang mempunyai komitmen tinggi, ya, itu pasti bakal terfokus, ya, pemikirannya. Jadi diarahkan kepada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya memperoleh hasil yang maksimal. Nah, biasanya faktor-faktor untuk bisa kita maksimal, yang pertama, kita harus bisa konsisten, tegas, adil, ya. Terus kita bisa menjadi suri tauladan, ya. Selanjutnya kita konsentrasi, ya. Konsentrasi di sini adalah terfokuskan, ya, terhadap, ya, balik lagi kepada hasil yang akan diperoleh. Itu adalah komitmen. Yang ketiga, jujur. Ya, jujur di sini adalah memang memiliki peranan yang sangat penting. Banyak orang yang bilang kunci kesuksesan itu cuma satu, katanya. Apa itu satu? Jujur. Ya, itu benar. Memang di sini adalah kejujuran di sini adalah bagian daripada modal seseorang, bukan hanya wirausaha saja. Kita pun sebagai seorang pribadi
kejujuran ini sangat penting, karena memang sekali saja kita tidak jujur, ya kepercayaan orang lain itu pasti bakal hilang. Ya, mau sebanyak apapun kita berbuat baik sebelumnya, ya ketika satu kali saja kita tidak jujur, bahkan kebaikan kita sebelumnya pun seolah diabaikan, seolah hilang begitu saja, karena memang dengan sikap ketidakjujuran tersebut. Padahal satu kali ya, namun membuat kebaikan yang sudah kita berikan sebelumnya ini menjadi hilang. Nah, makanya kejujuran di sini menjadi sangat penting, ya, karena memang akan menimbulkan kepercayaan terhadap diri kita, ya. Begitupun menjadi seorang wirausaha. Wirausaha yang jujur pasti bakal dipercaya oleh orang lain, oleh rekan kerjanya, oleh mitra kerjanya. Terlebih apabila kita usahanya bekerja sama dengan teman, apakah teman ini bisa percaya kepada kita untuk menjalankan tugas ini, untuk mengolah usaha ini menjadi lebih baik. Kalau misalkan teman kita juga tidak percaya, berarti di sana ada ada rasa ketidakpercayaan orang lain yang memang kurang terhadap diri kita. Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan kepercayaan orang lain kepada diri kita adalah kita senantiasa bertindak jujur. Mau kegiatan apapun itu, ya. Terlebih apabila berhubungan dengan uang. Nah, yang namanya uang, ya ini kan sensitif, ya. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk transparan, untuk bukan berarti kita vulgar untuk untuk semua orang bisa mengakses, untuk kita bisa melihat, ya minimal setiap keuangan pelaporan di sini kita bisa membuktikannya dengan cara membaca laporan penjualan, apakah misalkan seperti itu atau misalkan pembelian. Jadi jujur di sini adalah menjadi sangat penting sekali, menjadi modal awal. Selanjutnya kreatif dan inovatif. Nah, kreatif di sini dan inovatif di sini adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu, baik itu produk baru, ya, baik lagi yang tadi, atau misalkan yang ada menjadi berubah menjadi bentuk yang baru, atau misalkan yang tadi mengkombinasikan. Nah, menurut seseorang ahli, ya, analisis, menurut seorang ahli analisis itu namanya Wilford, ya, seorang yang berpikir kreatif dan inovatif ini ada 5 tahapan. Ada 6. Yang pertama fluency, ya. Fluency di sini adalah kelancaran, jadi kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan. Selanjutnya flexibility atau keluasan, ya, jadi intinya fleksibel, ya. Jadi dalam artian kemampuan untuk menyesuaikan dengan berbagai situasi yang ada saat ini. Maksudnya situasi yang ada saat ini adalah karena memang kondisi pasti bakal selalu berubah-ubah, ya. Contoh apabila di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi corona seperti ini, itu kan yang segala sesuatu atau kegiatan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang memang di luar kebiasaan kita, karena memang kita dihadapkan dengan adaptasi kebiasaan baru tadi. Nah, dengan adanya sikap flexibility ini adalah kemampuan kita menyesuaikan dengan berbagai macam situasi. Jadi mau situasi bagaimanapun kita bisa menyesuaikannya. Seperti itu. Selanjutnya originality atau keaslian. Nah, di sini adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan dengan asli, tidak klise, kalau tidak kita menjiplak daripada hasil karya orang lain. Yang namanya originality di sini adalah sesuatu hal yang memang asli, hasil karya diri kita sendiri. Meskipun memang misalkan konteksnya sama dengan orang lain, cuma minimal kita punya ciri khas tersendiri terhadap ide atau gagasan yang sudah kita ciptakan ini. Jadi ini
Ya intinya kita tidak menjiplak hasil karya orang lain ya lah, seperti itu. Jadi kalau misalkan hal yang baru berarti itu asli milik kita sendiri. Kalau misalkan hal yang memang sudah ada sebelumnya, minimal kita tidak persis sama serupa dengan mirip orang lain. Itu originality. Selanjutnya, elaboration adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara lebih terperinci. Selanjutnya, redefinition, kemampuan untuk merumuskan, menciptakan formula baru dari yang sudah ada. Jadi intinya kita merumuskan, menciptakan formula baru dari yang sudah ada, karena memang di sini kita dituntut untuk selalu kreatif. Jadi kita yang sudah ada, kita buat lagi formula yang baru lagi, buat lagi formula yang baru lagi. Jadi intinya kita tidak terpuaskan terhadap suatu hasil karya yang memang sudah kita ciptakan sebelumnya. Nah, ini sudah hasil karya kita sudah bagus, sudah diterima oleh masyarakat, orang-orang menyukainya. Nah, kita tidak terpuaskan di sana, tetapi kita membuat lagi inovasi-inovasi baru untuk bisa lebih memuaskan lagi mereka atau konsumen kita, seperti itu, dengan cara membuat suatu formula baru atau merumuskan formula baru dari yang sudah ada. Selanjutnya, inovasi. Ya, inovasi di sini adalah pengenalan hal-hal yang memang baru dan diterima oleh masyarakat. Ya. Kalau tadi kreatif adalah satu bagian yang memang bisa saja sudah ada sebelumnya dibuat menjadi bentuk yang baru. Kalau inovasi ini adalah memang dari yang tidak ada sebelumnya menjadi bentuk yang baru, menjadi sesuatu yang baru ya, yang diterima oleh masyarakat. Dengan catatan diterima oleh masyarakat di sini adalah sesuatu yang memang mempunyai nilai manfaat, seperti itu. Kalau sesuatu yang baru tapi tidak ada manfaatnya, berarti itu bukan bagian dari inovasi. Itu adalah 6 ya, proses berpikir kreatif menurut Wilford ya. Jadi menurut pendapat ahli. Selanjutnya, daripada kesimpulan karakteristik wirausaha, yang kelima, mandiri. Nah, mandiri di sini adalah seorang wirausaha harus mampu mengerjakan sendiri segala kegiatan yang bisa dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia harus yakin dan percaya terhadap kemampuannya sendiri ya. Jadi mandiri di sini bukan berarti kita tidak butuh bantuan orang lain. Cuma mandiri di sini adalah sesuatu hal yang memang apabila kita bisa kerjakan secara sendiri, ya buat apa kita minta bantuan kepada orang lain? Ya intinya seperti itu ya. Tapi dengan catatan bukan berarti kita tidak perlu bantuan dari orang lain. Karena memang di sini kita sebagai seorang makhluk sosial, suatu saat kita pasti bakal butuh bantuan orang lain. Namun pemikiran mandiri di sini adalah pemikiran yang memang sederhana, namun penting. Jadi dalam artian sesuatu hal yang memang bisa kita kerjakan sendiri, ya buat apa kita minta bantuan kepada orang lain? Intinya seperti itu. Yang keenam, realistis. Intinya kita berpikir secara realistis ya, kenyataan ya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, sesuai dengan akal sehat. Realistis itu seperti itu. Jadi intinya kalau kita mengeluarkan modal 5.000, apakah kita tujuannya bakal dapat uang 1 miliar? Nah itu gak realistis namanya. Jadi intinya kalau kita mengeluarkan modal 5.000, yang minimal kita dapat uang atau kita jual seharga 7.000 juga, itu kan kita sudah ada keuntungan 2.000. Tadi dengan membeli barang seharga 5.000 kita jual 7.000, itu kan sudah ada keuntungannya, meskipun sedikit misalkan, tapi itu adalah bagian daripada proses berpikir secara realistis. Jadi kita jangan terlalu jauh ya. Kita membuat suatu usaha modalnya kecil tapi dapatnya miliaran misalkan seperti itu. Nah itu jangan lah, nanti ujung-ujungnya nanti balik lagi kita bakal sakit hati ya. Jadi
dengan rasa percaya diri seperti itu, percaya diri yang berlebihan. Nah, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di materi yang pertama ini sudah sampai. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila pembahasannya agak sedikit lama, karena memang ya inilah pembahasan, jadi tidak hanya poin-poinnya saja, tapi karena memang poin-poin tersebut memiliki pembahasan yang memang sangat lebar untuk dibahas secara lebih dalam. Oke, terima kasih sudah nongkrongin channel ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Like a Hellcat.